ini bagian komunitas belajar. Jadi membangun jejaring antar pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Nah, saya juga di sini ada kesempatan bertemu dengan teman-teman di luar Jawa Barat ya, di secara nasional gitu. Kemudian memberikan ruang bagi pendidik untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Di antaranya isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran. Kemudian membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri. Kemudian menstimulasi pembelajaran dengan menjadi wadah untuk komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri juga. Kemudian dalam komunitas ini bisa membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktek mereka dengan menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah umum dan proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi praktek baik. Kemudian manfaat lain yaitu memperkenalkan proses kolaboratif kepada kelompok dan organisasi untuk mendorong gagasan dan pertukaran informasi. Juga mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur, serta menghasilkan pengetahuan baru, yaitu untuk membantu anggota mengubah praktek untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi. Ya, nah, bagaimana siklus belajar di dalam komunitas. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar apa atau masalah apa yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Berbagi masalah dan kemudian berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi bersama dengan cara berbagi pengalaman, menjalankan praktek mengajar atau belajar bersama. Kemudian berdiskusi untuk merefleksikan kegiatan praktek yang telah dilakukan. Serta jangan lupa ini yang paling penting, mendokumentasikan kegiatan dan hasil diskusi sebagai bahan belajar anggota. Nah, apa sih peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka? Yang pertama tadi memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka. Yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktek baik seputar kurikulum Merdeka. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka, serta memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Gitu ya. Nah, di sini tadi memfasilitasi, mungkin nanti bisa eh, dibaca lagi gitu ya, sang ini waktunya katanya. Kemudian, apa saja sih sumber belajar kurikulum Merdeka bagi komunitas belajar? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nevi. Di sini ada yang pertama ada daftar komunitas belajar di seluruh Indonesia, kemudian ada buku saku, fitur webinar, modul belajar, contoh perangkat ajar, prinsip dasar kurikulum Merdeka, dan penjelasan profil pelajar Pancasila, CP, dan contoh ATP. Banyak sekali ya manfaatnya di sini. Nah, kemudian ini kita lewat saja, nanti bisa dibaca. Kemudian ini kita lewat saja. Nah, di sini apa praktek aksi nyata yang sudah dilakukan di komunitas belajar dalam IKM di MGMP IPA Kabupaten Bandung. Nah, salah satunya di sini kan nah di sini di beranda PMM tadi sudah saya jelaskan sama Pak Nevi juga. Di beranda PMM pertama ini ada komunitas. Klik komunitas. Nanti kita bisa daftar atau bisa mencari ada komunitas apa saja. Nah, kita bisa mengklik ikut komunitas tersebut gitu ya. Nah, boleh kita mengikuti beberapa komunitas tapi maksimal di sini 20 komunitas. Ini contoh komunitas yang sudah saya ikuti. Di sini penggerak komunitas belajar kurikulum Merdeka. Kemudian MGMP IPA Kabupaten Bandung, saya sebagai ketuanya. Kemudian MGMP Sekolah SMP Negeri 2 Katapang juga saya ketuanya, komunitas belajar ID Kabupaten Bandung, dan banyak lagi yang lainnya ya, tidak saya tampilkan. Nah, di sini maksimal 20 komunitas. Jadi sekali lagi, kalau misalkan mau mendaftar komunitas, dari kegiatan pengembangan dirinya komunitas. Nanti akan muncul komunitas-komunitas lain secara nasional. Nah, kita ikuti apa yang sesuai dengan
sesuai dengan apa ya, kalau di SMP itu mapel kita apa, atau mau mengikuti mapel lain juga ya, boleh saja ya, tapi maksimal 20. Nah, kemudian apa di komunitas saya apa yang sudah dikerjakan atau sudah dilaksanakan. Nah, nanti di sini ini kita bisa lihat webinar ya. Jadi di komunitas ini kita bisa mengadakan webinar. Webinarnya di sini boleh narasumbernya itu dari anggota komunitas kita sendiri atau boleh juga narasumber yang sudah disediakan atau ada di dalam PMM. Ya, misalkan nih sekarang webinar apa yang sedang saya ikuti, ini bisa dilihat di sini praktek baik pemanfaatan Chromebook yang sekarang diikuti ya. Nah, ini akan muncul di PMM ini. Jadi ini saya sudah daftar dan sedang melaksanakan sekarang, yaitu praktek baik pemanfaatan Chromebook dan platform Merdeka. Kemudian besok ada apa nih yang harus saya ikuti? Ternyata ada berbagi praktek baik aktivitas akun belajar.id. Kemudian ada praktek baik raport pendidikan di Kabupaten Bandung. Nah, ini yang saya ikuti. Nah, tetapi ada yang saya yang menyelenggarakan, apa yang komunitas yang saya selenggarakan, komunitas saya menyelenggarakan webinar ini. Nah, di sini mengenal aplikasi Kahoot dan Flickr. Mungkin nanti Ibu dan Bapak mau juga bergabung dengan komunitas saya, boleh, bisa ya. Jadi masuk webinar dengan judulnya ini, mengenal aplikasi Kahoot dan Flickr itu untuk membuat kuis yang menarik untuk anak-anak di sekolah. Kemudian selanjutnya MGMPI Kabupaten Bandung juga mau mencoba webinar dengan judul menganalisis modul P5 tema Bhinneka Tunggal Ika. Ini salah satu contoh komunitas yang saya pimpin atau saya sebagai ketuanya itu dalam mengadakan webinar. Jadi dalam P5 komunitas ini kita bisa mengikuti webinar yang memang sudah terdaftar di PMM atau kita juga bisa membuat webinar yang nanti bisa di-share ke teman-teman atau rekan-rekan sejawat untuk mengikuti webinar kita. Nah, untuk mendaftarkan, jika kita ingin membuat webinar dari komunitas kita, itu harus mendaftar 3 hari sebelumnya. Misalkan saya mau mengadakannya hari Jumat, berarti daftarnya hari ini. Jadi tidak bisa mendadak, sekarang daftar, besok mau tayang, nah, itu tidak bisa. Gitu, itu yang aslinya. Nah, kemudian contoh komunitas, di sini komunitas MGC ya, berbagi praktek baik. Nah, di sini kita mengadakan secara luring dan ada daringnya, tapi ini tidak melalui PMN, cuman dilaporkan saja aksi nyatanya. Di sini ada STEM, ya, kemudian STEM Tata Surya. Nah, di sini saya kebetulan jadi fasilitator STEM Space Education. Nah, ini contoh STEM Tata Suryanya. Kemudian roket air, ya. Nah, ini sama-sama berkolaborasi. Kalau ini berkolaborasi komunitas belajar antar sekolah se-Kabupaten Bandung. Nah, ini praktek baiknya yaitu P5 dan kumpulan modul P5 dari guru-guru IPA se-Kabupaten Bandung. Mungkin nanti menurut Kokaten Pak Lola nanti akan ada festival belajar.id. Jadi kita bisa berkolaborasi komunitas belajar dengan festival belajar.id nanti. Seperti itu ya. Nah, mohon maaf saya tidak menyertakan videonya. Nanti saja kalau misalkan pas festival, insya Allah video praktek baik ketika webinar ataupun daring di komunitas belajar. Ya, demikian Ibu Moderator, Ibu Gayatri. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Ibu Susi. Rekan-rekan, mari kita berikan lagi reaction untuk Ibu Susi. Diklik icon reaction-nya, boleh memberi applause, boleh memberi jempol, atau memberi hati. Nah, silakan, boleh diklik sekarang. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah ada yang ngacem nih? Oh ya, yang applause ya. Untuk sesi tanya-jawab, rekan-rekan boleh angkat dulu tangannya, raise hand.
Kemudian nanti setelah dipersilahkan, dibacakan pertanyaannya, perkenalkan diri dulu, nama dan instansinya, pertanyaannya tentang apa dan ditujukan kepada siapa. Nampaknya di sini sudah ada yang raise hand dari Ibu Widaningsih. Silakan Ibu Widaningsih, boleh dibuka mic dan kameranya. Ibu Widaningsih, atau mungkin kepencet ya. Ibu Aisyah bagaimana? Ingin memberikan pertanyaan kepada para pemateri kita? Silakan Ibu Aisyah. Langsung dibuka saja mic dan kameranya. Ya, Ibu Ai, silakan dibuka mic-nya. Mic-nya katanya tidak bisa, Ibu moderator, Ibu Ai. Oh, mic-nya tidak bisa. Boleh ditulis di kolom chat, nanti saya akan membacakan. Untuk Ibu Ai ya, untuk yang lain yang bisa membuka mic dan kameranya dipersilahkan. Silakan kepada Ibu Ai, boleh menuliskan di kolom chat. Barangkali Ibu Bapak lain ada yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan. Ada pertanyaan Ibu Ai untuk Pak Nevi, tapi berhubung Pak Nevi tadi perjalanan, jadi nanti akan dibantu dijawab oleh Ibu Wina ataupun Ibu Susi ya. Pertanyaannya, saya tidak bisa kirim lembar aksi nyata dengan keterangan ada kesalahan pada sistem. Bagaimana menangani solusinya? Ibu Wina barangkali bisa membantu menjawab. Silakan. Tidak bisa mengirim lembar aksi nyata. Keterangannya ada kesalahan pada sistem. Tidak bisa mengirim lembar aksi nyata. Keterangannya kesalahan pada sistem. Bagaimana cara menangani? Mungkin bisa bantu jawab Ibu Gayatri. Pertanyaan Bu Ai tadi, Ibu Wina, halo, bagaimana? Iya, halo Bu. Ya. Untuk Bu Ai itu tadi yang tidak bisa kirim lembar aksi nyata ya. Ya.
mungkin bisa di upload ulang aksi nyatanya atau dilihat dulu kesalahannya seperti apa keterangannya. Seperti itu, Bu. Bu Susi, kalau mau Aduh, Ibu minta menambahkan, ya mau menambahkan Ibu moderator. Silahkan Ibu. Iya, untuk Ibu Aisyah Lama, ya Bu. pengalaman saya ketika mengirimkan aksi nyata, memang setiap aksi nyata kan biasanya ada keterangan ya, ada keterangan itu di atas, misalkan dalam bentuk PDF, kemudian berapa megabyte-nya gitu. Nah, itu terus dimintanya apakah dalam bentuk video atau narasi atau bagaimana, biasanya kan ada petunjuk di situ ya. Nah, kita harus bentuk aksi nyatanya itu harus sesuai dengan yang ada di dalam modul tersebut. Gitu. Soalnya saya pengalaman juga sama, pernah tidak terkirim aksi nyata yang saya kirimkan, ternyata terlalu besar, mungkin ya sudah saya apa namanya dikecilkan tuh, dikompres juga masih tetap gitu ya, terlalu besar. Kemudian atau harusnya dalam bentuk PDF, tidak dalam bentuk PDF misalkan. Jadi ketentuan-ketentuannya memang harus dilihat. Nah, kemudian setelah terkirim ternyata aksi nyatanya tidak diterima, artinya ada yang harus direvisi misalkan ya. Nah, direvisinya misalkan di situ suka ada juga keterangannya, ada tulisannya mengapa tidak diterima. Nah, ternyata di situ refleksinya tidak masuk. Jadi harus ada refleksi. Kemudian dihindari untuk penulisan refleksi ataupun aksi nyata tersebut yang sama dengan yang lain gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya pernah tidak diterima atau maksudnya harus direvisi karena ada beberapa refleksinya itu sama dengan aksi nyata saya yang kemarin-kemarinnya atau sama dengan yang lain. Pokoknya ada keterangannya, jadi selalu ada keterangan. Atau mungkin bisa juga ketika itu memang suka ada trouble ya, biasa misalkan kita coba ulang kirim lagi aja sambil sambil jangan lupa membaca dulu keterangannya harus bagaimana di paling atas. Kalau misalkan dibuka nanti ketika mau mengirimkan aksi nyata biasanya ada tulisannya dalam bentuk PDF, kemudian berapa kapasitas yang bisa terkirimnya gitu. Kemudian eh, ada apa namanya? Suka ada kolom-kolom yang harus diisi dulu. Nah, itu harus dilengkapi Ibu. Mungkin itu pengalaman saya. Ya, terima kasih kepada Ibu Wina dan Ibu Susi yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Silakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ibu Siti Julaiha, silakan boleh dibuka mic dan kameranya. Ibu Siti Julaiha, silakan. Ibu Iim, Ibu Siti terlempar ya sepertinya. Ibu Iim, Apa ini? Dari sana ya. Ibu boleh menjawab yang Ibu Siti? oh iya, yang Ibu Siti dulu ada di kolom chat ya. Iya. Untuk pertanyaannya mengenai Chromebook, apa sama penggunaannya dengan aplikasi Classroom? Iya Bu, jadi untuk di Chromebook sendiri ada aplikasi-aplikasi salah satunya Google Classroom. Namun ada beberapa perbedaan. Google Class, jadi ada perbedaan. Ada ya, masih ada Kalau yang nanya. maksudnya kalau akun biasa menggunakan Gmail itu gurunya lebih sedikit, dan kalau menggunakan akun belajar ID atau menggunakan Chromebook itu lebih banyak daripada akun biasa, jumlah gurunya atau jumlah siswanya, dan ada
perbedaan di kalau memakai akun belajar ID atau Chromebook itu ada fitur undang wali murid gitu. Kalau di akun biasa itu nggak ada. Jadi kalau pakai Google Classroom, akun belajar ID atau Chromebook itu em, orang tua atau wali murid itu dapat berpartisipasi aktif melihat kemajuan anaknya gitu. Bagaimana tugasnya, apakah ada yang belum, ataukah informasi dari guru seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Wina atas jawabannya. Silakan apabila ada pertanyaan lain. Tadi saya baca di kolom chat ada yang bertanya rapor P5. Apakah itu ada dalam fitur PMM atau tidak, Bu Wina? Bagaimana? Kalau untuk materi P5 itu Bu Susi ya, Bu? Oh iya. Oh iya, Bu Susi ya. Ibu Susi rapor Ya, P5. kalau pengalaman saya itu di ini ya di eh, webinar di apa di pelatihan mandiri itu dalam bentuk kita dikasih bintang gitu ya, kan ada sertifikat ya. Nanti kalau aksi nyatanya sudah selesai, misalkan saya tentang apa ya, kurikulum merdekanya misalkan ya, nah di sini sudah selesai aksi nyatanya, nanti kita dapat bintang, kita dapat berapa kita dapat menyelesaikan aksi nyata berapa, sudah divalidasi, tentu sudah diterima ya, sampai dapat sertifikat. Nah, kita akan dapat bintang atau medali. Jadi ada 1, 2, 3, atau 4. Nah, di sini ada kemarin yang terbanyak sudah sampai berapa ya, 24 ya atau lebih ya, itu yang paling banyak itu ibu siapa saya lupa. Itu continue dari bulan November 2022. Kalau nah jadi dilihatnya itu jika kita sudah di pelatihan mandiri sudah selesai melaksanakan aksi nyata, kita akan mendapat bintang atau medali. Nanti akan terlihat gitu, terhitung ada berapa medali kita, ada berapa bintang kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Susi. Untuk link materi tadi Ibu Wina sudah memberikan. Ibu Susi boleh memberikan link materi lebih langsung ya, atau diberikan linknya di kolom chat. Iya siap. Ya siap. Nanti saya kirimkan linknya. Ibu Gayatri, Iya. kalau untuk yang hadir di sini itu tidak perlu screenshot ya. Itu kalau screenshot itu kalau yang tidak hadir. Kalau Nanti filenya diperbaiki lagi itunya form form daftar hadirnya. iya, nanti akan dikirim link yang baru Kalaupun ya. mau di screenshot itu tidak semua materi, misalnya mau materi yang ketiga saja tidak apa-apa. Ya. Atau dari file ini Ibu Wina sudah share ya link materi 1, itu boleh ya dikirim. Iim mengangkat tangan, apa mau bertanya atau Iya Bu mau Iim, tadi sudah saya panggil tapi belum. Pertanyaannya sudah tadi sama dengan yang sudah dijelaskan oleh pemateri, jadi nggak usah saya pertanyakan kembali pertanyaannya tadi. Tidak jadi Ibu. Iya, Sudah terjawab Ibu ya. iya sudah terjawab, jadi kita nggak usah lagi ini gitu ya. Oh iya. Silakan Ibu Bapak yang lain apabila ada pertanyaan terkait PMM dan materi Chromebook, kemudian komunitas belajar. Silakan boleh langsung raise hand. Ini ada musiknya terlalu musiknya. Bu Ajeng Puspita ya. Assalamualaikum, maaf izin tutup kamera karena mungkin ini agak kurang bagus jaringannya Bu, jadi kalau ngebuka agak loading.
Ya, mangga Ibu. Maaf mau bertanya, kebetulan kan memang kalau PMM itu pengerjaannya harus continue ya Bu ya. Nah yang saya agak kebingungan itu kalau saya tipe yang saya kerjakan dulu semua pada saat aksi nyata kita agak ditunda. Nah pada saat pembuatan aksi nyata bagaimana cara apa kan bisa kolaborasi dengan guru yang lain. Tapi saya pernah memasukkan aksi nyata, begitu sama dengan guru yang lain itu langsung ada apa ya peringatan langsung. Jadi tidak bisa aksi nyatanya itu harus dirubah lagi. Bagaimana cara merubah biar agak berbeda sedikit Bu cara membuat aksi nyatanya seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya. Salam. Nah, silahkan Ibu Susi atau Ibu Wina. Iya, izin menjawab Ibu Ajeng ya. Ya, maka Ibu. Ya. Nah, Ibu Ajeng tipenya sama dengan saya ya, tidak continue gitu. Kalau lagi ada waktu ya dikerjakan, jadi nggak continue. Kalau yang itu yang kemarin yang terbanyak itu continue katanya dari bulan November. Nah, tapi di sini di PMN tidak ada batas waktu ya. Alhamdulillah itu bebas gitu mau dikerjakan kapan saja untuk aksi nyatanya. Nah, di sini memang benar untuk aksi nyata walaupun dikerjakannya kolaborasi, memang tidak boleh persis sama. Jadi langsung ada peringatan revisi. Saya juga pernah begitu Bu sama ya dengan Ibu Ajeng. Kita mengerjakannya sama-sama kolaborasi. Dikirim aja sama gitu sih dalam bentuk PowerPoint, Canva ya dan ada videonya. Ditolak, jadi semuanya ditolak. Jadi nggak satu yang jadi ditolak itu bukan ditolak tidak bukan ditolak ya namanya direvisi gitu harus direvisi. Nah di sini tentu kita bisa kemudian saya coba rubah dalam refleksinya gitu ya, dalam refleksinya dirubah. Kemudian dalam bentuk kanvanya dan definisinya dirubah sedikit-sedikit gitu Bu ya, dirubah sedikit-sedikit jadi tidak sama gitu. Dan alhamdulillah lolos gitu dapat bintang atau dapat medali. Jadi memang luar biasa ya PMM ini dalam memvalidasi itu memang betul-betul teliti gitu ya, sampai ada yang salah, kemudian ada yang tidak memasukkan refleksinya atau refleksinya sama atau apa pasti dikembalikan dan ada tulisannya itu dan kita coba revisinya disesuai dengan perintah atau instruksi dari PMM tersebut. Kalau misalkan Ibu berkolaborasinya Canva, ya desain Canva-nya coba dirubah tidak sama kemudian kontennya bisa rubah mungkin ada beberapa foto nah fotonya kita bedakan gitu ya atau misalkan kalau dalam bentuk video ya musiknya jangan sama isinya ada yang dirubah sedikit-sedikit gitu asal ada yang berbeda saja Bu diterima gitu jadi nggak sama persis tapi tetap kita tulis tetap ditulis ya dalam ini videonya atau dalam Canva atau PowerPoint kolaborasi sama siapa gitu tetap ditulis walaupun nanti aksi nyatanya harus agak berbeda. Mungkin begitu Ibu Ai. Oh iya, Bu. Ibu Ai, Ibu Bu Ajeng. berarti boleh ya Bun kalau misalkan nih isinya mungkin sama tapi desain kanvanya berbeda mungkin bisa ya Bun ya seperti itu. Ya, jadi desain kanvanya berbeda atau ininya foto-fotonya mungkin agak dibedakan itu kan foto itu dokumentasi kan diperlukan sekali ya di aksi nyata itu di penilaian aksi nyata untuk dokumentasi. Kalau definisi kan mungkin kita bisa sama ya artinya dalam bisa ngedownload atau gimana browsing tapi untuk aksi fotonya dokumennya harus betul-betul mungkin bisa dibedakan jangan terlalu persis sama foto itu kan biasanya banyak ya fotonya ya kita bedakan lah nggak sama persis gitu. Tapi boleh kok kolaborasi ya. Terima kasih Bun. Ya, sama-sama Ibu Ajeng semangat ya. Ya Bun ini sedang mengejar semangat lagi. Ingin sama Bu saya juga masih sedikit bintangnya masih sedikit. Baru masih apa sih kemarin masih agak sibuk. Nah sekarang insya Allah pengen lebih banyak lagi belajar dari PMM. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat Bun. Terima kasih. Assalamualaikum.
Mungkin diingatkan kembali ya Ibu Gayatri untuk komunitas belajar karena saya dapat PR nih dari Disdik untuk lebih mengaktifkan komunitas belajar di Kabupaten Bandung gitu ya, baik tingkat TK, PAUD, SD, SMP ataupun SMA, karena eh, kita dipantau juga ya dari BBGP dan BBFP gitu supaya lebih mengoptimalisasikan komunitas belajar. Ya Ibu ya. Karena kemarin sempat juga ada kuesioner Ibu ya yang mengisi tentang komunitas belajar, itu juga bentuk kontrol dari BBGP itu Ibu ya. Terima Iya. kasih Ibu Susi atas jawabannya dan kepada Ibu Ajeng atas pertanyaannya. Semoga bisa mencerahkan rekan-rekan yang semua sama ya, karena kita awalnya dipikirnya memang bisa sama persis ya ketika kolaborasi, dan ternyata terdeteksi persis sama, itu mungkin terdeteksi plagiasi. Jadi kita hanya bisa membuat file aksi nyatanya dengan desain yang berbeda dan kata-katanya mungkin sedikit dirubah ya, kita bermain sinonim saja. Misalnya mendengar dengan menyimak seperti itu ya. Silakan kepada rekan-rekan peserta apabila masih ada pertanyaan terkait tadi Chromebook, PMM, dan komunitas belajar. Ibu Lilih sudah raise hand. Silakan Ibu Lilih, boleh langsung buka mic. Ya, assalamualaikum Bu. Maaf kameranya ditutup karena lagi di luar. Ya, maka Bu. Untuk Chromebook Bu, mau tanya, misalkan di dalam kelas gitu ya untuk pembelajaran, bisa nggak terhubung Chromebook satu dengan Chromebook yang lain? Misalkan guru kan server gitu di depan. Nah terus misalkan ke siswa itu menggunakan apa? Iya, silahkan Ibu Wina, bisa ditangkap pertanyaannya? Ibu boleh diulang lagi, suaranya putus-putus, Bu. Untuk Chromebook ya, misalnya kan digunakan di kelas untuk pembelajaran. Pada saat guru misalkan ingin meng-share link ya, atau game misalnya kepada siswa, nah itu menggunakan apa, aplikasi apa gitu. Jadi antara Chromebook satu dengan Chromebook yang lain teh terhubung gitu Bu. Iya, Bu. Kan kalau Chromebook itu waktu bantuan itu dari Kemendikbudristek itu tidak hanya Chromebook ya, Bu, ada routernya, lalu ada dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dipakai, Bu, untuk agar agar membantu konektivitasnya itu lebih baik. Dan untuk ke link, misalnya mau share link, ya misalnya boleh lewat chat atau apa, bisa langsung sih Bu selama internetnya itu stabil dan bagus. Jadi kalau misalkan aplikasi yang buat belajar tuh Apa, Google Bu? Classroom ya? Paling Classroom ya? Oh, untuk aplikasi itu banyak, Bu. Untuk di Chromebook itu, Ibu bisa men-share link misalnya lewat Google Slide atau seperti presentasi itu bisa, lewat link itu bisa. Lalu Google Classroom juga bisa. Kalau Google Classroom harus buat dulu kelas, Bu. Ya. Harus buat dulu kelas seperti itu. Kalau untuk Chromebook itu kan apa namanya, pakai akun belajar ID ya Bu ya? Ya. 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 Ibu untuk di SD atau SMP SD penerima Chromebooknya? SD. SD. Ya. Jadi pengen belajar sama-sama, lihat bareng gitu kan pas di Chromebook teh, jadi disebar. Cuman kalau untuk router-router gitu memang belum, karena ruangannya juga belum tersedia gitu, kecuali kalau dipakai satu-satu siswa gitu, guru di depan. Nah untuk meng-share itu aja sih kadang agak bingung. Iya Bu, untuk men-share link sih sebenarnya banyak cara gitu, boleh pakai
Google Doc juga bisa, linknya bisa di-share gitu. Tapi kalau misalnya bantuan alat bisa pakai router, terus WiFi-nya cari di yang bagus gitu, jaringannya stabil. Seperti itu, Bu. Oh iya iya iya. Nantilah dicoba. Ya, kasih Bu. Iya, Bu. Kasih Bu Lilih Linda atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Wina atas jawabannya. Selanjutnya ada Pak Adi Hermawan sudah raise hand. Silakan Pak Adi, boleh langsung ajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, mau bertanya Bu, dari kemarin kalau nggak salah saya dengarkan itu membahas tentang Chromebook yang dikasih dari pemerintah ya Bu ya. Nah, sekolah kami belum mendapatkan Chromebook. Nah, kira-kira seperti apa Bu untuk caranya untuk mendapatkan Chromebook tersebut gitu. Dan itu bantuan ya Bu ya. Nah, itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau ingin mendapatkan bantuan itu harus dilihat dulu sekolahnya seperti apa, apakah layak untuk mendapatkan bantuan. Misalnya di sekolahnya laptopnya belum memenuhi seperti itu, Pak. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan Chromebook? Bapak Ibu melalui OPS bisa mengupdate gitu, Bapak Ibu, situasi di sekolahnya, apakah sekolahnya memang layak mendapatkan bantuan seperti fasilitas, fasilitas laptopnya yang misalnya kurang memadai, dan ketika sudah mendapatkan Chromebook agar mendukung stabilnya gitu ya penggunaannya, disarankan untuk memasang WiFi, dan saya kira semua sekolah sebagian besar gitu ya sudah ya sudah memasang WiFi mungkin ya, tapi memang ada beberapa yang belum. Jadi intinya itu Bapak diupdate aja melalui OPS gitu bagaimana keadaan sekolahnya, dan kalau untuk siapa saja yang bisa menerima bantuan itu nanti diseleksi lagi oleh pihak kementerian, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mendapatkan tahun ini atau mungkin tahun depannya bisa mendapatkan. Seperti itu, Bapak. Oh, jadi diupdate di kepemilikan komputer atau laptopnya gitu Bu. Iya, biasanya kalau yang belum, kalau dulu saya sekolahnya misalnya belum laptopnya belum banyak misalnya, jadi berhak mendapatkan bantuan. Jadi Bapak bisa berkoordinasi lagi, mungkin ada kenalan misalnya melalui OPS, nanti bisa ditanyakan juga lebih apa ya, lebih spesifik bagaimana cara lain yang selain yang sudah dijelaskan seperti itu, Pak. Ya, baik Ratu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina dan Pak Adi. Silakan rekan-rekan apabila ada yang masih ingin ditanyakan. Ibu izin menjawab yang Bu Yuni Matria ya. Yang Oh iya, pertama, bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan Chromebook? Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, Chromebook kalau tidak salah harus selalu terkoneksi internet. Tetapi kan tidak semua wilayah di daerah selalu terkoneksi internet yang bagus. Bagaimana mensiasatinya? Ya, Bu, jadi ketika misalnya sinyalnya sedang baik, misalnya boleh Chromebook-nya atau aplikasi-aplikasi atau file yang ingin
digunakan itu di mode offline kan. Jadi mode offline itu kan jadi bisa digunakan ketika tidak ada wifi atau sinyal. Seperti itu. Nanti ada di panduan bagaimana cara mengaktifkan mode offline. Seperti itu. Jadi ketika mode offline itu tidak harus wifi atau internetnya aktif. Lalu ada pertanyaan lagi, akun belajar ID apa bisa ganti jenjang? Saya kemarin dapat akun belajar ID dari SMP, sedangkan Satminkal saya sekarang di SD. Itu kalau misalnya di Dapodiknya sudah sudah diperbaharui, misalnya sudah di SD, Ibu Novi ya bisa ditunggu saja dan boleh juga mengajukan mutasi juga ya, dengan berkas-berkas yang dibutuhkan. Nanti mengenai akun belajar ID besok bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Besok ada juga membahas akun belajar ID. Nanti sama Parola dan narasumber yang lebih mahir di akun belajar ID nanti bisa bantu jawab. Kemarin juga ada teman dari SD Sapan ya kalau tidak salah. Waktu beberapa waktu yang lalu itu akun belajar ID-nya dari SMA menanyakan bagaimana caranya di SD. Saya tanya juga kalau misalnya di Dapodik sudah diupdate, tunggu saja dan alhamdulillah ketika memang tidak cepat gitu ya, memerlukan waktu dan alhamdulillah sekarang sudah domain guru SD. Ya Bu Gayatri. Ingin menjawab Bu Wina. Oh iya Bapak silakan. Ya, Mohon maaf Pak apabila Asep. yang kurang. Pak Asep. Ya, kebetulan. Tadi mengenai perpindahan akun berbeda jenjang. Pertama-tama yang harus diutamakan adalah Dapodiknya dulu. Contohnya dulunya di SMP, pindah ke SD. Nah, dari mutasikan dari SMP ke SD, nanti dari Pusdatin, pusat data itu, nanti akan ada email perubahan akun. Ada emailnya ada 2, email pemberitahuan keluar dari domain guru SMP menjadi domain guru SD. Tunggu aja emailnya akan masuk kalau sudah beres di Dapodiknya yang dituju gitu. Kemarin materi itu mau dilaksanakan karena waktunya sempit. Di materi ada di paling bawah yang nomor 6 kan. Mungkin itu dari saya. Silahkan Bu Wina lanjutkan. Iya, makasih Pak Asep. Kembali ke Bu Gayatri. Iya, ini waktu sudah jam 15 ya. Di sini juga ada tadi yang kemarin tidak mengikuti kegiatan, nanti mungkin akan informasikannya lebih lanjut oleh Pak Rola. Jadi baru daftarnya hari ini. Nanti akan informasikan, tunggu saja. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akan kembali kepada Rul. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan, terutama kepada Bapak Ibu pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul, Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita beri reaction sekali lagi kepada Ibu Gayatri sebagai moderator yang telah membantu Bapak Ibu semua dari awal penyampaian materi sampai akhir, dan juga berikan
applause yang meriah juga, reaction, mau hati, mau jempol, bolehlah kepada ketiga narasumber kita, Bapak Nevi dan juga Ibu Susilawati. Pengen ibunya yang besar gimana? Alhamdulillah, kegiatan sudah selesai Bapak Ibu semua di hari kedua mengenai materi pemanfaatan Chromebook dan portal Merdeka Mengajar, juga optimalisasi komunitas di PMM. Luar biasa sekali materinya. Terima kasih kepada narasumber hebat yang sudah memberikan materi. Nah, sekarang baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kegiatan sudah selesai. Tapi sebelumnya, mari kita berfoto bersama dulu. Mungkin Bapak Ibu yang masih on off cam bisa di on cam kan, nanti saya screenshot. Saya mulai screenshot ya Bapak Ibu ya, silahkan mau gaya apa ya? Ayo kita foto Ya, dulu. bolehlah. Siap. Ini lumayan banyak Bapak Ibu, jadi tunggu giliran dulu ya. Saya mulai dari layar yang ke-1 sampai layar yang Oke, dimohon komennya jangan dulu diketik ya Bapak Ibu ya. Layar yang kedua. Baik, sudah selesai. Ada 5 layar yang sudah saya screenshot. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dari kemarin yang sudah setia mengikuti acara ini dan masih ada di hari ketiga dan hari keempat ya Bapak Ibu dengan materi yang tidak kalah seru lagi. Dan saya lihat juga ini ada Parola yang menemani kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada panitia dari oh iya lagi di kelas ya nggak apa-apa Pak. Tim narasumber berbagi praktik PKM, kemudian guru penggerak, komunitas belajar ID, terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai host mohon maaf apabila dalam acara ini atas segala kekurangan dan perkataan yang sekiranya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pada kegiatan yang sama, tapi dengan materi yang tidak kalah lebih seru lagi dari hari ini dan sebelumnya. Mungkin dan Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu. kasih untuk semuanya. Jangan lupa isi absennya Bapak Ibu ya. Belum selesai, Neng, absennya. Tadi harus upload. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu absensi yang hari ini aman tanpa upload ya, sudah saya rubah. Yang sudah ngisi nggak Ya apa-apa. sudah Pak. Nanti yang nonton sinkronus, yang nonton asinkronus baru harus upload. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Aman eta absen di kapasihan ieu, kapasihan sertifikat. Oh, Bapak Sena masih anu kedah ngupload resume Bapak? resume mah atau 2 kalimat tuh cekap. Oh ini. Parola ada apa Parola? Siapa yang senang terima kasih buat Bu Susi rekan seperti kelas ya kerja tempelan budak tuh. Tempelan buku. Damang Parola aku mah Cikancung sareha. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ngopi. Iya, wakil Pak Cikancung, Pak. Siapa sih? Sendang mah Cikancung. Alhamdulillah. Kita sudah ada di dulu.
Boleh izin Pak Rola? Mangga Sedikit aja. Wilujeng Bu. anu Ya. bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ayah Mama Pak Rosita, Tarosan. sehat Mama Rosita. Ada Rosan. Mangga senang Hubungan Ibu sareng Samsung. pengawas Pak. Bu, namanya saya Bu. Kendala di ini, kendala di daerah ya di sekolah-sekolah ini dalam upload aksi nyata katanya banyak yang masih harus mengulang ya. Nanti Harus di sini ya. mau yang ACC nah kita diterima aksi nyatanya. Bu, aksi nyata Bu ayah PDF-nya kanggo contohnya ini kami di share. Pas materi abdi bentar kami. Ini kami di share contoh aksi nyata. Biasana aksi nyata teh ibu Pak hilap refleksi. Hilap umpamanya sareng refleksi. Janten pami ada mau Canva atau ada mau TPT bare 20 lambar ge pami taya 4 tulisan refleksi mah moal ditampi gitu. Kayak kantung direvisi aja Bu gampil. Atau non Pak Rola Tetap memberikan motivasi. Abdi sami pertama kan 2 aksi nyata ditolak. Ternyata tidak sampai ada umpan balik nah. Tapi tambahan umpan balik wis refleksi lolos. Yang lolos kurator Atau nuhun kasadana tetap semangat ya. Kabupaten Bandung. Nuhun Ibu Neneng. Ya. Payung merah rajantan hijau teh. Semangat Bu. Udah Merah naon rajantan hijau. harus diketik gitu.